Apa amalan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memberikan perhatian khusus kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah memperhatikan kita, tapi malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka diampunkannya semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Illa kecuali dua yang tak diampunkan Allah. Pertama musyrik, yang kedua musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh. Musyrik, musyahin. Sahih hadisnya Pak Ustaz. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadisnya sahih. Tak pernah Ustaz pakai Albani. Ini kau pakai Albani. Karena geng Albani membid'ahkan malam nisfu Sya'ban. Maka saya ambil hadis nisfu Sya'ban yang disahihkan oleh Albani. Jelas? Karena gara-gara ini saya tak bisa ceramah ke Johor. Saya bisa ceramah ke Kelantan, saya bisa ceramah ke Terengganu, saya bisa ke Selangor, saya bisa ke Sabah, Sarawak. Ke Johor tak bisa. Saya tanya, kenapa saya tak bisa masuk Johor? Karena Ustaz Wahabi. Aku Wahabi, aku sendiri heran. Aku sewahabi ini, aku bilang. Karena Ustaz ada mengutip Albani, Ustaz mengutip Bin Baz, Ustaz mengutip Utsaimin. Di mana? Di buku 37 masalah populer. Memang banyak saya kutip Bin Baz, Utsaimin dan Albani di 37 masalah populer. Tapi untuk membalikkan. Paham? Paham tak paham? Untuk membalikkan. Jadi saya ini korban juga saya ini. Hadisnya tak ada menyebut amal. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya dengan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampunkan makhluk-makhluknya illa kecuali dua, musyrik, orang musyrik, musyahin, orang yang belum berdamai. Tak ada disebut amalnya apa. Datang ulama, karena jamaah selalu bertanya, apalah amal kami Ustaz? Apalah amal kami Ustaz? Tak mungkin Ustaz ini bilang, udahlah beramal aja lah. Maka kata Ustaz ini, banyak-banyaklah sholat sunnah. Apakah cakap Ustadz itu mengatakan banyak-banyak sholat sunat di malam nisfu Sya'ban menjadikan sholat di malam nisfu Sya'ban itu jadi bid'ah? Tidak, karena Nabi Muhammad memang tiap malam banyak sholat. Apa amalnya lagi Pak Ustadz? Kau baca Yasin. Apakah dengan membaca Yasin malam nisfu Sya'ban itu lalu membaca Yasin itu menjadi bid'ah? Tidak, karena ada hadis lain. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia diampunkan Allah. Dibacanya malam nisfu Sya'ban. Aslinya baca Quran sekhatam, sebagus-bagusnya. Tapi karena tak bisa, bacalah hatinya Al-Quran. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Banyak-banyak berzikir malam nisfu Sya'ban. Apakah dengan banyak berzikir malam nisfu Sya'ban menjadi bid'ah? Tidak. Karena memang tiap malam kita disuruh berzikir. Jadi isinya malam nisfu Sya'ban itu apa? Salat sunat, baca Quran, zikir. Puasa, mana ada puasa malam? Terus kalau siangnya orang puasa Pak Ustadz? Puasa dia tanggal 15. Puasa dia tanggal 14. Puasa dia tanggal 15. Nisfu Sya'ban itu cara ngitungnya 14 malam 15. Hadisnya diriwayatkan dari istri Nabi, ibu kita semua, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullam. Nabi puasa bulan Sya'ban kullam. Kullah artinya all item, semuanya. Makna kullahu ni kata Imam Nawawi 3. 1,
mu'zamahu. Makna kullahu artinya mu'zamahu, sebagian besarnya. Bukan kullahu makna kullu, tapi mu'zamahu, sebagian besar. Makna yang kedua, Nabi pernah puasa bulan Sya'ban full 30 hari, tapi tidak tiap tahun. Artinya selama di Madinah 10 tahun itu pernah dia puasa bulan Sya'ban full, tapi tidak selama 10 tahun. 10 tahun. Makna yang ketiga, bukan 10 tahun selama tiap bulan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ustadz pernah puasa full Sya'ban? Pernah. Waktu Covid 3 bulan saya full puasa. Rajab 30 hari, Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari. Waktu saya tinggal di ruko di Jalan Parit Indah. Mau beli nasi, payah. Bini tak ada. Bagus aku puasa. Beli nasi sehari semalam sekali aja. Saya beli sekali malam untuk berbuka, setengah berbuka, setengah sahur. Malas keluar. Jadi berpuasa di bulan Sya'ban, puasa dia tanggal 15. Kan masuk tuh dalam fadilah puasa Sya'ban. Kenapa engkau puasa paling banyak di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilalaikan orang. Berpuasa dia tanggal 15 Sya'ban. Iya, masuk dalam kategori fadilah puasa Sya'ban. Kenapa orang ini tak mau menerima? Dia mau minta dalil khusus, tidak mau dalil umum. Itulah dasar kenapa dia membid'ahkan amalan orang lain. Tak mau dalil umum, dia mau khusus. Sekarang dibalik ini kaidah, kalau tidak ada dalil khusus kami tidak mau. Kalau tidak ada dalil khusus kami tak mau. Balik. Waktu subuh Jumat, wahum la yastakbirun. Sujud tilawah. Waktu turun itu bertakbir atau tidak? Allahu Akbar. Sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Waktu tegak lagi Allahu Akbar. Enggak ada hadisnya itu. Carilah hadisnya waktu turun bertakbir, waktu bangkit bertakbir. Tak ada hadisnya. Tapi kenapa Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi waktu turun bertakbir, waktu bangkit bertakbir? Mana dalilnya? Ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, ya. Waktu turun itu bertakbir atau tidak? Waktu bangkit bertakbir atau tidak? Bertakbir. Dalilnya Syekh, karena Nabi waktu bergerak bertakbir. Pertanyaannya, dalil Syekh bin Baz waktu turun dan tegak bertakbir itu dalilnya umum atau dalil khusus? Jelas? Emang kalau belum sarapan susah menangkap ini. Imam Masjidil Haram membaca Al-Quran satu malam satu juz dalam sholat tarawih. Habis itu baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Tiap tahun Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Pertanyaannya, adakah dalil khususnya? Tak ada. Carilah kalau ada dalil khusus Nabi pernah membacakan doa khatam Quran dalam sholat tarawih tadi. Ditanyakan masalah itu kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi. Syekh, ya, itu di Masjidil Haram kalau malam Ramadan membacakan doa khatam Quran, apa dalilnya? Kalau yang melakukan ulama kita boleh. In kana min amali ahli sunnah fayajuz. In kana min ahli bid'ah fala. Itu kalau bahasa kita ya codik suang. CS codik suang.
Apa amalan malam nisfu Sya'ban? Sudah. Apakah ada puasa nisfu Sya'ban? Puasa dia tanggal 14, puasa dia tanggal 15. Masuk dalam dalil umum bahwa utama di bulan Sya'ban. Yang tak boleh itu siapa yang puasa tanggal 15 Sya'ban, maka setiap kata-katanya adalah zikir, setiap langkahnya adalah tasbih. Membuat-buat fadilah itulah yang tak ada itu. Kalau puasanya apa pula salahnya? Masih tercakup dalam dalil umum. Siapa yang puasa pada hari nisfu Sya'ban, setiap langkahnya adalah tasbih, setiap ucapannya adalah takbir, setiap tatapannya adalah zikir. Kau dapat dari mana? Enggak ada, aku mau merangkai kata aja.